Om Swastiastu. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat. Tapi sebelumnya, saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pangempu, Bapak Igede Tita Pratyaksa, SIKOM MKOM. Nah, materi yang kami dapatkan yaitu perencanaan komunikasi digital. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri peserta teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Ningtyas Satriani. Saya sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang kedua ada Nipu Pipit Mutiara Sani Wijaya yang akan memaparkan materi ke pertama. Dan yang terakhir ada Ninyoman Marta Sri Devi yang akan membawakan materi 3 dan 4. Nah, materi kali ini kita ada 4 submateri. Yang pertama itu ada definisi manajemen komunikasi. Yang kedua itu ada tipe-tipe perencanaan komunikasi digital. Yang ketiga yaitu ada capaian komunikasi digital. Dan yang terakhir ada praktek perencanaan komunikasi digital. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pipit. Untuk Pipit dipersilakan. Baik moderator, terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi sebenarnya adalah konsep komunikasi strategis luas yang mengacu pada bagaimana suatu organisasi menggunakan komunikasi lintas departemen, baik tradisional maupun profesional, untuk membantu mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam komunikasi digital mempunyai proses dan elemen dalam melakukan komunikasi digital, yaitu riset, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama itu ada riset. Riset yaitu menganalisis situasi apakah bisa digunakan sebagai sumber atau bahan sebelum melakukan perencanaan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan sendiri terdiri dari capaian organisasi, tujuan komunikasi, aksi, strategi, dan komunikasi strategi. Yang ketiga itu ada implementasi. Implementasi terdiri dari taktik, staffing, pengalenderan, dan penganggaran. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi adalah perumusan dalam melakukan asesmen sesuai dengan capaian maupun tujuan yang akan dicapai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pipit atas penjelasan materinya. Nah, untuk materi kedua yaitu tipe-tipe perencanaan komunikasi digital. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, materi kedua ini adalah tipe-tipe perencanaan komunikasi digital. Ada beberapa tipe perencanaan dalam komunikasi digital. Antara lain yang pertama ada perencanaan strategis. Nah, di sini merujuk pada komponen kunci dari program komunikasi digital, baik yang bersifat tahunan, berprogram maupun multi tahun. Nah, tipe perencanaan semacam ini minimal mencakup informasi mengenai latar belakang program, sasaran pencapaian, isu-isu, kebijakan yang terkait, lingkungan eksternal dan internal, peluang yang dapat dimanfaatkan, tujuan komunikasi, tema, dan pesan, prioritas komunikasi, pertimbangan strategis hingga indikator kinerja dan sumber daya finansial. Kedua yaitu ada perencanaan operasional. Nah, ini merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang telah dibuat. Prakteknya, tipe perencanaan ini menjelaskan prioritas pelaksanaan komunikasi digital, menunjukkan hubungan antara kegiatan komunikasi, dan memberikan gambaran aktivitas yang akan dilakukan beserta alokasi anggaran untuk setiap kegiatan komunikasi. Yang ketiga yaitu ada perencanaan kerja. Nah, perencanaan ini adalah tipe perencanaan komunikasi yang bersifat operasional. Ini mencakup penerapan rencana, strategi yang diterapkan, produksi konten digital yang dipublikasikan, identifikasi indikator kinerja, tahapan pelaksanaan, evaluasi atau audit, serta alokasi seluruh sumber daya dalam aktivitas komunikasi digital. Nah, yang terakhir itu ada tipe perencanaan pendukung. Nah, tipe perencanaan pendukung ini
Dari ketiga jenis perencanaan tersebut, jenis ini merinci aktivitas konkret dalam perencanaan komunikasi publik digital, termasuk penyediaan materi infografis atau animasi untuk kampanye anti-hoax, vaksin, COVID-19, rilis media di platform seperti Facebook dan Instagram, serta pemilihan tagar. Nah, selain aktivitas spesifik, perencanaan pendukung ini juga menguraikan target capaian, termasuk inisial dan penjelasan rinci mengenai isu-isu yang menjadi fokus komunikasi publik digital. Baik, itu saja materi kedua yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke materi ketiga dan keempat. Nah, untuk materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marta. Untuk Marta, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sini saya akan membahas tentang capaian komunikasi digital. Nah, di mana capaian komunikasi digital itu adalah penanda keberhasilan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi digital. Ini menjadi landasan untuk perencanaan berikutnya, termasuk tindak lanjut terkait keberhasilan atau kegagalan capaian. Nah, secara konseptual, indikator keberhasilan terdiri dari 3, yaitu keluaran atau output. Nah, di sini melibatkan sejauh mana perencanaan terlaksana, jumlah konten, interaksi atau sejenis like, share, komen, dan audiens yang mengakses konten tersebut. Jadi di sini contohnya itu indikator mencakup jumlah konten, interaksi, dan pengukuran audiens melalui platform analitik. Dan kedua itu ada dampak atau impact. Nah, di sini memperhitungkan sentimen, kualitas komentar, opini audiens, dan keterlibatan dalam menyebarkan konten institusi. Indikator melibatkan evaluasi sentimen, kualitas komentar, opini audiens, dan tingkat keterlibatan dalam menyebarkan konten. Nah, yang terakhir itu ada hasil atau outcome. Nah, di sini merujuk pada motivasi dan hasil optimal dari kegiatan, termasuk kesadaran yang muncul. Indikator keberhasilan melibatkan pengukuran motivasi audiens, kesadaran baru, dan pencapaian hasil optimal sebagai dampak dari komunikasi digital. Nah, selanjutnya ada penetapan target pencapaian dalam mengembangkan akun media sosial institusi. Perlu mengikuti model pencapaian The SMART. Yang pertama itu ada spesifik, yang dimana pencapaian harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami. Contohnya, target penambahan 500 subscriber YouTube dalam 1 bulan berdasarkan audit awal jumlah. Yaitu 8.400 subscriber. Yang kedua ada mengukur, di mana setiap pencapaian harus memiliki ukuran yang jelas dan dapat diukur. Contohnya mengukur sikap peduli halayak terhadap produk terbaru melalui jumlah like dan share di publikasi Instagram. Dan yang ketiga itu ada dapat dicapai, yang dimana pencapaian harus realistis dan dapat direalisasikan. Nah, setiap target media sosial harus memiliki tujuan konkret, bukan hanya sebagai platform unggahan status. Dan yang keempat itu ada relevan, yang dimana pencapaian harus memiliki relevansi dengan aktivitas atau tujuan institusi. Misalnya, peningkatan jumlah like di konten Twitter harus terkait dengan tujuan atau aktivitas institusi. Yang kelima itu ada funnel atau dengan teliti. Nah, di mana batas waktu memberikan kerangka waktu dan menunjukkan pelaksanaan untuk setiap pencapaian. Menentukan batas waktu menjelaskan kapan dan bagaimana aktivitas akan dilaksanakan secara teliti. Jadi lanjut pada materi berikutnya, yaitu praktik perencanaan komunikasi digital. Nah, secara sederhana, perencanaan dapat dibagi menjadi 4, yaitu strategi, konten, promosi, dan konversi. Yang pertama ada strategi. Nah, di mana riset pasar ini merupakan identifikasi target audiens atau segmentasi usia dan demografi. Dan selanjutnya itu ada sasaran kampanye. Nah, di sini itu menentukan tujuan kampanye seperti peningkatan followers atau penyebaran konten. Adapun juga saluran publikasi, pilih saluran media dan jenis konten berdasarkan platform sosial. Dan juga ada saluran promosi, tentunya saluran promosi berbayar seperti Google AdSense atau
Facebook AdSense. Dan yang kedua itu ada konten, di mana di sini analisis atau kata kunci, yaitu temukan kata kunci populer dan sesuai dengan algoritma internet. Dan di konten ini juga ada perencanaan konten. Nah, di mana rencanakan outline dan kalender, konten kampanye, dan juga ada di sini kreasi konten. Nah, buat konten sesuai algoritma sosial media, termasuk penggunaan tagar dan SEO. Dan ketiga itu ada promosi, di mana di dalam promosi ini ada media organik. Nah, manfaat dari media organik ini yaitu seperti email blast, newsletter, dan cerita di platform media sosial. Dan juga ada promosi berbayar, yaitu di mana kita menentukan penggunaan iklan berbayar seperti Google AdSense, Facebook AdSense, ataupun Instagram AdSense. Yang keempat itu ada konversi, di mana di dalam konversi ini dilakukan tindak lanjut aksi. Nah, melibatkan audiens melalui webinar, event, diskon, kuis, e-book, ataupun video. Dan juga ada media penawaran, di mana persiapkan landing page untuk konversi, sebar di media sosial, halaman Instagram, ataupun laman khusus. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Marta atas penjelasan materinya. Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Nah, semakin berkembangnya zaman, kita dituntut untuk dapat selalu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan teknologi, terutama perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan sangat cepat. Berbagai bidang saat ini sudah memanfaatkan berbagai teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Salah satu perkembangan teknologi di dunia komunikasi adalah media digital. Nah, komunikasi digital di internet merupakan pintu gerbang dari terbukanya komunikasi digital. Hal ini dikarenakan sebagai besar penduduk dari seluruh dunia sekarang sudah dapat terkoneksi dengan internet. Dalam perencanaan komunikasi digital memiliki beberapa tipe yang harus dijalankan, seperti tipe perencanaan strategi, perencanaan operasional, perencanaan kerja, dan perencanaan pendukung. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi digital sangat penting kita bahas guna membantu kita untuk memahami apa itu komunikasi digital dan bagaimana bentuk dan proses dari komunikasi digital itu sendiri. Baik, itu saja pemaparan materi presentasi dari kami. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.